Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dari Kejadian 37, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Firman Tuhan dari Kejadian 37, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara berjanji ya, baca dengan suara yang keras ya, untuk baca yang genap. Oke? Nah, ini firman Tuhan Kejadian 37, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf. Takkan beratus 11 tahun, maka masih muda. Ia akan menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf inilah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal, indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku ini. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu ini? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Firman yang sungguh luar biasa. Saya percaya firman adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan meletakkan firman itu bukanlah kebetulan. Karena di dalam hidup kita, seringkali kita pun juga merasakan yang sama, sekalipun mungkin detailnya sedikit berbeda. Tetapi kita sama-sama mengetahui, saudara, ini ada seorang orang tua yang namanya Yakub yang mencintai istrinya, Rahel, dengan sangat hebatnya. Untuk mendapatkan Rahel itu tidak mudah. Dia pun juga ditipu oleh mertuanya. Ya, sebelum mendapatkan orang yang dicintainya, dia harus menerima kakak daripada Rahel, yaitu Lea. Nah, dijalani oleh si Yakub, tetapi saya percaya tidak dengan sepenuh hati. Asal pokoknya, nah ini kadang ya muncul seperti ini. Pokoknya bisa mendapatkan Rahel. Setelah mendapatkannya, maka ditumpahkan gitu. Ditumpahkan semua kasihnya, cintanya. Sampai sedemikian rupa jadinya apa yang dia perlakukan kepada anak Rahel, yaitu Yusuf, ini melebihi daripada yang lain. Nah ini saudara, kalau ditanya, loh apa salahnya untuk mengasihi? Tetapi Yakub mengasihi Yusuf melebihi daripada yang lainnya. Seringkali kita ini tidak mengetahui, kita ini pikir, loh aku udah mengasihi yang terbaik. Tetapi cara mengasihi apabila tidak tepat sesuai seperti tuntunan firman Tuhan, itu bisa membawakan efek samping. Nah, dikarenakan Yakub ini pilih kasih, di mana segala sesuatu pokoknya apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada Yakub, Yakub mau mendengarkannya. Sampai keluhan daripada Yusuf sendiri perihal daripada orang tua ini saudara-saudaranya yang dia juga keluhkan. Semua disampaikan kepada ayahnya. Satu hubungan yang sangat luar biasa sehingga sampai semua dari saudara-saudaranya itu menjadi iri, saudara. Saudara-saudaranya itu merasa
yang satu ini lain banget nih. Nggak ngepro sama yang lainnya. Ya, dia berjalan dengan caranya. Nah ini dia. Yusuf menyatakan semuanya karena dipikirnya, yang penting kan aku tulus nih. Aku mau tulus aja aku sampaikan kepada orang tua. Supaya orang tua adalah, bukankah ini otoritasnya untuk menegur saudara-saudaraku. Nah supaya ditegur semuanya sehingga semuanya akan menjadi baik. Itu harapannya. Tetapi saudara-saudaranya dikarenakan disampaikan dengan cara yang tidak berkenan atas saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya malah pahit. Malah hatinya ini sakit. Karena apa yang disampaikan semua detail kejahatan dari saudara-saudaranya disampaikan kepada ayahnya. Semakin hari terus bertumpuk. Urusannya berulang dengan gaya yang berbeda, maka muncullah seperti yang di dalam ayat Alkitab, di mana kalau kita boleh munculkan ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat mungkin bisa ditampilkan. Di sini dikatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah. Muncul saudara, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Udah mulai terjadi suatu gesekan di dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan oleh orang tua ternyata yang dipikirnya itu adalah baik, tetapi tidak membawakan satu anugerah yang bisa diterima secara bersama. Karena dipilih mana yang dikasih lebih, sementara yang satunya tidak. Nah ini yang muncul. Setelah itu coba kita baca lagi. Kalau tidak berubah si Yakub ini, maka muncullah di ayat yang kelima. Ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci. Tadi maka bencilah, sekarang lebih benci dari maka lebih benci lagi kepadanya. Si Yusuf sendiri semakin dibenci nih sama saudara-saudaranya. Dia semakin bilangnya, aku semakin tulus, semakin dibenci. Semakin ngomong apa adanya, semakin dimusuhi. Itu. Coba baca lagi yang ayat yang ke-8. Bisa munculkan yang ke-8. Ini ayat yang ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi, makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Sesuatu yang disampaikan ternyata itu bisa mengusik banyak hal. Dan kita mulai belajar sekarang. Ternyata saudara, kalau hal yang dibiarkan itu akan berlapis. Dan itu berbahaya. Saya percaya di dalam Alkitab ini tidak menguraikan semuanya. Tadi hanya disebutkan adalah maka bencilah, lebih benci. Gitu ya. Saya percaya kalau ini diterusin lagi, kalau dicatat semuanya gitu. Ini akan muncul lagi yang keempat, yaitu benci soro. Itu mencekno, wah segala macam yang urusan benci itu akan muncul. Ya, nah itu tidak perlu untuk dicatat, tetapi sekiranya kita membaca firman ini untuk kita menyadari bahwa ternyata manusia tanpa hikmat Tuhan, kita ini bisa melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Ternyata yang apa kita pikir itu ada baik, tetapi ada efek samping yang sungguh berbahaya. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Yusuf itu mendatangkan sesuatu yang berbahaya. Ini benar-benar seperti satu alarm yang berbunyi. Apa yang dilakukannya itu sebenarnya kita sama-sama mengetahui itu bisa mengancam kehidupannya loh. Sesuatu yang benci tertumpuk itu berbahaya ternyata. Apabila dilanjutkan kita sama-sama mengetahui bahwa ada rencana dari saudaranya itu akan membunuh Yusuf. Dengan segala kejadian yang terjadi ini. Benci 1, benci 2, benci 3, benci 4, dan benci 5, dan seterusnya. Lama-lama ini bencinya numpuk. Itu bisa membawa hal yang ujungnya bisa kematian. Ini saudara, ini yang berbahaya sekali. Seolah seperti kelihatannya sepele. Tetapi kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya. Kita mengetahui ini yang muncul di dalam kehidupannya.
Mengapa sampai saudaranya itu iri? Dikarenakan dipojokkan dengan kata-kata, situasi, mulai ngegrup di dalam keluarga, memberikan kasih yang tidak rata antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, kalau kita memiliki satu keluarga, tentunya kita pun juga harus sama-sama memberkati semua dengan cara yang sama. Ya, setiap keluarga memiliki satu kasih karunia yang melimpah, dan yang jelas menjadi seorang orang tua itu Tuhan sudah memperlengkapi segala sesuatu di dalam kehidupannya. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, aku kurang pengalaman nih, minta hikmat Tuhan. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan membimbing. Tak akan kekurangan, saudara. Tuhan akan melengkapi segala sesuatu yang saudara juga butuhkan. Sama, saya pun juga belajar. Ya, saya pun juga belajar. Nah, apalagi yang akhir-hari ini. Nah, perihal daripada segala keunikan yang ada. Rumah keluarga, saya percaya itu pun juga akan muncul keunikan. Menerima beberapa anak di mana background mereka bisa berbeda-beda. Dan bagaimana cara untuk menanganinya. Saya pun juga belajar untuk menanganinya dengan hikmat Tuhan. Kadang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah mendidik, itu juga memperlengkapi kita, dan kita sendiri memiliki suatu empati di dalam kehidupan kita ini untuk kita boleh terapkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini kita juga perlu untuk belajar. Ya, saya sudah terbayang sih. Ini kira-kira nanti yang hadir pasti dari bermacam-macam background. Ya, dari latar belakang keluarga yang berbeda. Terus bagaimana? Saya pun juga sudah merencanakan. Saya pun juga udah kumpulin beberapa orang untuk mereka sendiri melatih dan membawa diri. Ya, harusnya hati ini mau dibentuk oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk membuat apa yang disebut dengan yayasan, rumah keluarga, yatim piatu. Tidak, saudara. Tetapi menyiapkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ini semua adalah anakmu. Untuk menerima mereka semua menjadi anak yang mana kita boleh besarkan. Dan mereka semuanya boleh bertumbuh dan berbuah. Sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kami pun juga mempersiapkan satu persatu. Ada orang tua yang ada di dalamnya. Dan saya pun menjadi opa-omanya. Dan kami pun juga belajar bagaimana cara menanganinya. Nanti kalau ada yang satu seperti ini, satu seperti itu, bagaimana cara kita itu bisa memberikan kasih yang rata. Ya, kita semua sama belajar. Kalau ada satu yang sekarang ini, kan tiap orang beda-beda. Ada yang dibesarkan, yang orang tua mungkin hanya meminta kita ini harus berprestasi. Seringkali sikap mereka adalah sikap yang dingin. Mungkin kalau ada yang dilihat di rumah, kalau anak-anak memiliki ciri yang mereka itu yang merasa tertuntut hanya ke arah prestasi. Para orang tua, cara mengetahuinya adalah bagaimana cara mereka memandang kita di saat kalau kita sendiri memanggil mereka. Saat kalau mereka lagi melakukan PR, coba tanyai. Kehangatan itu ada ataukah dia hanya melihat kita hanya sekedar seperti sepintas. Bagaimana dengan keadaan keluarga yang lainnya? Apakah dia juga akan melihat secara sepintas? Apabila iya, coba ya, kita harus meminta, Tuhan, aku meminta hikmat-Mu. Jamah hatiku untuk aku boleh mengerti dan melihat anak ini, aku rindu untuk dibesarkan sesuai dengan rencana-Mu, tetapi aku tak mengerti mengapa anak ini bersikap sedemikian rupa. Biasanya seperti itu. Ini muncul. Ya, ada satu nanti anak yang pokoknya kalau datang itu mereka begitu hangat. Begitu kalau kita datang udah langsung mungkin dipeluk kaki kita atau langsung memberikan tangannya untuk diangkat, untuk digendong dan kita peluk. Ya, anak kan bermacam-macam. Ada yang memunculkan kehangatan seperti ini. Jadi kita bisa melihat nih dua karakter yang berbeda. Tetapi kalau apabila kita ini kalau di rumah menjumpai mungkin ya, karena setiap anak memiliki karakter kan. Tapi kalau ada yang anaknya ini minta untuk digendong, jangan lupa saudara sendiri juga harus melihat untuk anak yang lainnya. Jangan dibilang, oh ya memang karakternya seperti itu terus ditinggal. Enggak saudara, perlu juga untuk dihampiri. Kalau Bapak Ibu Saudara ada anak yang meminta untuk dipeluk, peluklah, tetapi jangan lupa dengan yang satunya. Oke?
Hadir dan datang dan peluk juga anak ini. Berikan kasih yang rata. Dan kami pun juga akan lakukan dengan cara yang sama. Nah ini yang penting saudara, untuk kita boleh sama-sama mengetahui. Kita belajar ya, untuk mengetahui daripada mereka. Supaya semua anak itu tumbuh dan menjadi dewasa dan mereka menjadi berkat. Ini yang terpenting. Sama seperti ini anak-anak dari Yakub. Mereka terpisah dikarenakan ada kefavoritan dari Yakub memperlakukan anak-anaknya. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan iri hati dari saudara-saudara yang melihat betapa luar biasanya si Yakub memperlakukan anaknya yang bernama Yusuf satu ini. Diberikannya pakaian yang begitu indah, mewah. Nah ini yang lainnya gak dapat. Gitu. Jadi ada sesuatu perbedaan di mana mereka bisa merasakan dan mereka melihat. Nah inilah fungsi daripada orang tua yang kita semuanya tentu harus belajar untuk mengetahuinya. Kita juga sudah tahu saudara, lingkungan kita ini akan terus menekan seolah kehidupan itu mau menenggelamkan kita. Sehingga tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari ternyata hidup kita ini tertekan di mana seolah-olah kita ini menjadi orang-orang yang tanpa kita sadari muncul di dalam hati, apakah aku ini korban ya? Korban apa? Nggak tahu, nggak jelas. Itu. Tetapi kita tanpa kita sadari ternyata ada sesuatu yang kita merasa itu aku ini seperti korban situasi lah, korban pandemi lah. Nanti kalau mau diurut-urut lagi masih bisa juga. Andai kata seperti anak-anak yang ada di dalam rumah keluarga, mungkin mereka juga berkata, ini aku korban dari orang tua nih. Aku gak kepingin untuk dilahirkan. Ya kan? Itu bisa muncul saudara. Tetapi kita harus tahu, kita kembalikan lagi. Kalau hari ini kita mendengarkan firman, saya percaya firman akan memerdekakan kita. Kalau kita dimerdekakan, tentunya dari kemerdekaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita pun juga akan bawa di dalam action kita, dalam kehidupan kita. Kita jamak, kita salurkan dan supaya banyak orang yang juga merasakan akan kasih Kristus. Dan mereka pun juga diubahkan. Ya, selama kalau mereka lahir, mereka jangan langsung segera dicap sebagai korban. Tapi yuk kita belajar untuk melihat dari sudut pandang mata Tuhan. Bagaimana kita mau melihatnya? Itu saudara, itu yang penting untuk kita lihat. Jangan segala sesuatu kita pandang dari sudut negatif. Andai kalau di sini ini ada air minum nih ya. Oke. Andai hanya setengahnya. Kalau ini saya gimana cara mempraktekannya? Ada gelas? Enggak ada. Maafkan saya ya, karena ini khotbah yang keempat jadi saya agak haus deh. Ini khotbah keempat saya, saudara. Mulai dari pukul 7 pagi. Tuhan sungguh baik. Saya ingin tahu. Siapa yang mau melihatnya ini setengah penuh? Boleh angkat tangan? Setengah penuh. Oke. Siapa yang mau ngomong ini setengah kosong? Angkat tangan. Yang lainnya perlu disekolahkan lagi. Gimana sudut pandang saudara? Saudara mau berkata ini setengah penuh atau ini setengah kosong? Kalau saudara melatih diri saudara untuk berkata negatif, selamanya apa yang muncul nantinya di depan saudara akan menjadi negatif. Kalau kita melihatnya, kasihan ya mereka ini. Saudara, maka seperti itu pula yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ini, selalunya akan larinya ke arah negatif. Ini saudara. Kalau kita berkata, kasihan dia. Lebih baik kita bilang gini. Ini Tuhan punya rencana. Adakah kita ini bisa lakukan sesuatu dan membawa kehidupan mereka menjadi berbeda? Mau tahu kalau kita ngomong kasihan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah ya naik mobil bersama dengan siapa. Atau kamu mungkin lagi nyantai lewat. Ada kecelakaan di samping terus Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, kasihan ya. Kasihan. Nah setelah itu cuma lewat gitu aja.
Tapi kalau bicara mengenai belas kasih jadi lain. Saya pernah diajak oleh rekan dan saya diajak pada waktu keluar menuju suatu tujuan. Dikarenakan saya diminta untuk menyertainya. Tetapi di sampai suatu persimpangan saya melihat ada satu anak dan anak ini sendiri duduk di pinggir jalan dan memegang perutnya. Dan di saat itu kami sepakat untuk berhenti sebentar. Yuk berhenti sebentar yuk. Kita berhenti, kita tanya ini anak. Itu. Waktu turun di sana kita tanya anak ini. Kenapa kamu? Terus dia hanya berkata, iya gak apa-apa kok. Loh di mana orang tuamu? Dia menunjuk kepada seorang ibu. Di ujung sana. Ini ibu lagi minta-minta. Tapi nanti kalau sudah dapat uang, pasti aku dikasih makan. Oke? Nah dari situ kami langsung melihatnya, tetapi kami juga memiliki janjian dan terburu-buru. Langsung melihat dan ada minimarket. Kami berdua langsung lari menuju ke minimarket, belikan sesuatu dan berikan kepada anak ini. Dan kami langsung pergi. Nah saya berkata, antara kasihan dengan belas kasih beda saudara. Kita harusnya itu bergerak dengan belas kasih. Kalau belas kasih pasti muncul actionnya. Ada sesuatu. Jadi kelihatan bukan hanya sekedar kasihan ya, kasihan. Mudah di mulut kita. Sebenarnya kasihan itu adalah suatu indikasi yang ada di dalam hati kita. Tuhan sudah nyentil dan sudah menghidupkan lampunya. Ya. Tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali dan kita biarin, mogok badan ini. Hidup kita mogok, rohani kita mogok. Asli mogok. Coba kalau yang punya kendaraan, lampu indikatornya ya, mungkin olinya nyala gitu. Biarin aja. Ya, hajar terus, keliling terus 1 kali waktu. Pasti ceket itu mesinnya. Pasti berhenti. Mogok saudara. Sama seperti kita. Ayo kita ini juga berubah. Harus berubah. Dan kita mengetahui macam seperti ini. Tidak cukup kita bicara hanya kasihan. Tapi kita harus melangkahkan kaki. Masuk ke belas kasih. Tuhan, izinkan Tuhan. Izinkan. Nah kita mengetahui seperti begini ini. Tuhan pimpin setiap daripada kita. Kita harus melihat. Adakah di dalam kehidupan. Terutama seperti anak-anak itu. Sangat mudah mereka itu akan jatuh di dalam satu situasi hati. Kondisi hati. Yang hatinya bergejolak dikarenakan iri. Aduh yang lainnya punya papa mama dan aku enggak. Pernah ngomong dengan anak-anak yang sedemikian rupa? Pasti mereka akan merasa seolah hidup mereka adalah hidup yang tidak bahagia. Dan mereka adalah korban. Dan mereka orang-orang yang tidak beruntung. Ya, kasihani mereka ini enggak cukup. Tetapi kita harus minta kepada Tuhan, jamah hatiku Tuhan. Untuk aku memiliki belas kasih. Maka kita lakukan sesuatu untuk mereka. Bawa. Tapi seringkali kita sendiri ini, dikarenakan kehidupan yang begitu bertubi-tubi, mungkin kita tidak kelihatan ada kekurangan apapun. Orang tua lengkap, semuanya ada, keluarga pun ada. Tetapi situasi terkadang bisa menghimpit kita. Mungkin keluar dari kerjaan karena pandemi, enggak mudah. Mungkin juga bisa terpikir segala sesuatunya besok mau makan apa, sekolah ini lanjut apa enggak. Itu bisa muncul saudara. Ya, tapi kalau kita sendiri tidak menjaga hati, mudah sekali kita sendiri akan masuk ke satu area yang kita sebutnya tanpa kita sadari ternyata hati kita membandingkan dan akhirnya iri hati. Aduh Tuhan, Engkau berkati yang sana, Engkau berkati yang situ, terus aku kapan? Aku kapan? Kenapa giliranku gak turun-turun ya? Itu. Padahal kalau Tuhan kita sama-sama tahu, Dia menjawab pertanyaan kita, ya, tidak, nanti dulu. Paling gak enak ya nanti dulu. Karena gak jelas. Ya kan? Kalau iya langsung aja gitu loh. Ya kan? Kalau ada yang di sini yang single-single mungkin kalau berdoa. Tuhan kasih pasangan terus tahu-tahu minggu depan. Wih, ada suatu komunikasi yang mengadakan kayak kedekatan. Wah langsung, saya percaya langsung puji Tuhan gitu. Gak diukur lagi nanti ini hubungannya berikutnya ya apa gitu ya.
Nah, sekarang kalau sudah zamannya yang sangat muda, anak-anak SD itu sudah punya WA dan lain-lainnya gitu ya. Mereka sudah bilang, dan kadang-kadang menghubungi saya, aku naksir yang satu itu. Saya cuma mikir, ini ngerti nggak ya uang susu dan lain-lainnya gitu kalau punya anak. Mikir gak ya gitu ya. Gak mikir gitu aneh. Gitu. Ini ya itulah dimensinya sekarang yang kita alami. Kita gak bisa kita pungkiri karena kecepatan teknologi dan lain-lainnya, komunikasi itu terjadi. Dimensi kita sudah berubah. Tetapi kita pun juga harus tetap mengetahui firman Tuhan adalah landasan dan dasar dari segalanya. Kalau kita keluar daripada landasan ini, tentu di dalam kehidupan kita pasti akan muncul masalah. Inilah tuduhan di dalam hati kita ataupun yang lainnya itu akan muncul, saudara. Nah, ini yang membuat kita bisa berkata haleluya. Apalagi kalau yang sudah lahirnya dari keluarga Kristen. Oh jelas, saya tahu. Begitu kehimpit dengan segala sesuatunya, tampilan ini kita mau tampil aslinya ataukah kita mau tampil dengan kebiasaan? Ayo. Terkadang semuanya dua-duanya bisa berjalan selaras, saudara. Ya, terkadang saya bisa melihat nih. Ada nih keluarga daripada anak Tuhan yang mana memang ini sangat mencintai Tuhan dari dulu dan setiap kali kalau keluar selalu ngomongnya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi satu kali waktu ini memang keadaan daripada pandemi sangat menghimpit. Begitu saya temui, gimana keadaanmu? Saudara, responnya begini, sembari langsung nangis, gimana keadaanmu? Puji Tuhan. Ini yang mana? Ekspresinya gak jelas. Oke? Ini sebetulnya puji Tuhan dikarenakan udah kebiasaan ngomong puji Tuhan gitu loh ya. Dalam kondisi tidak baik pun sudah tidak mampu untuk mengutarakan kalau kondisinya ini di dalam kondisi yang memprihatinkan. Nangis tapi ngomongnya puji Tuhan. Ya Tuhan selalu baik sih. Maksudnya adalah apakah kita ini menyadari bahwa Tuhan itu tetap menyertai. Tetapi kata puji Tuhan jangan kita paksakan apabila di dalam situasi kita memang tidak di dalam kondisi yang selalu sebutkan puji Tuhan dikarenakan kebiasaan. Hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Belajar, minta juga kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan aku juga Tuhan. Kuasa untuk bersamamu Tuhan. Menikmati segala keadaan. Tuhan mengerti. Kita boleh katakan keadaanku seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai. Jadi di dalam kondisi apa adanya kita belajar ya. Kita belajar. Kalau di dalam kondisi seperti terhimpit di dalam satu situasi. Gak apa-apa kok saudara berkata, iya keadaanku berat. Tapi aku percaya Tuhan menyertai. Tuhan ada dalam hidupku. Saudara lebih baik jawab seperti itu. Jangan terus nangis, terus ngomong puji Tuhan. Nangkap ya? Oke? Dan kita harus mengakuinya. Karena kalau kita itu mengakui kedaulatan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, itu membawa hidup kita itu terpulihkan. Kalau kita tetap ngotot dengan gaya kita gak sembuh-sembuh saudara. Karena dari segala sesuatu ini yang paling penting, di saat hidup kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Gak segala sesuatu hal yang sulit atau yang berat dalam hidup kita itu adalah hal celaka. Tetapi sering Tuhan akan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Nah kalau kita mengerti akan hal ini, tentunya kita tidak sembarangan aja. Nah ini yang paling penting untuk kita lakukan saudara. Kalau himpitan terjadi, jangan izinkan untuk hidup ini larinya menjadi iri hati. Seringkali iri hati itu enggak kita akui. Iri? Enggak. Tapi mata sudah berbicara. Sebenarnya iri. Ya, kita melihat. Kalau diajak ngomong, gak tahu tuh tetangga sudah beli mobil baru. Kalau punya kita, motor aja kagak ada. Ucapan kita pun juga bisa diketahui. Bisa diketahui oleh orang juga. Kalaupun kita sekarang mengatasinya, aduh Tuhan ternyata gara-gara ibadah pukul 1 ini, jadinya aku mengetahui ternyata di dalam hatiku ini ada iri hati. Kalau kita mengetahui dalam hati ini ada iri hati, terus apa tindakan kita? Bagaimana caranya kita mau merespon?
Supaya Tuhan celikan aku, sembuhkan aku Tuhan. Jangan engkau izinkan untuk aku semakin hari semakin dalam. Jangan izinkan, karena kita sama-sama tahu iri hati berbahaya saudara. Membuat kerohanian saudara menjadi tidak sensitif. Akhirnya nanti ujung-ujungnya setiap ucapan lidah bibir akan menyudutkan orang. Bahkan bisa membunuh karakter orang. Menjadi pembunuh juga ini. Itu dengan caranya. Mungkin kalau kita, nggak berani udah kalau membunuh orang dengan asli yang gayanya model seperti Yusuf mau dibunuh. Kita masih mikir kok. Ya kita masih mikir, bahaya kan masuk penjara. Tapi nggak memikirkan konsekuensi daripada ucapan ini yang bisa membunuh orang. Ini yang harus kita hati-hati. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku minta Tuhan. Cara untuk menanganinya. Yang pertama adalah kita ini perlu untuk mengakuinya. Akui saudara di hadapan Tuhan. Bukan terus ngomong di sini di depan kalayak ramai begini. Oi, aku ini iri hati. Enggak perlu saudara. Ya. Tetapi biar kita itu hadir di hadapan Tuhan, kita mengakuinya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan ampuni setiap daripada kita. Saat kalau kita itu merasakan ada sesuatu yang berat dalam hati. Dikarenakan kita itu menginginkan Tuhan aku sesak. Enggak apa-apa berdoa di dalam kesesakan. Minta kepada Tuhan. Selama kalau hati kita, motivasi kita benar. Yang Tuhan cari adalah motivasi hati kita benar. Tujuan kita itu benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kita cari adalah membawa hadirat Tuhan untuk kita berikan kepada semua orang. Tapi seringkali manusia ini keplesetnya adalah hanya untuk kemakmuran pribadi. Rasa nikmat, rasa aman, yang lain terserah. Nanti kalau orang yang pacaran yang selalu berkatanya, ya ini milik dunia, ini milik kita berdua. Yang lainnya nyewa. Sering kita pakai. Ya. Nah ini dia. Kalau kita tahu macam seperti ini, maka kita minta kepada Tuhan, Tuhan jamah hatiku Tuhan. Aku mengetahui ada sesuatu yang tidak benar di dalam hatiku. Yang berikutnya adalah tentunya kita harus menjaga hati ya. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini yang penting, kita harus jaga hati kita. Sekalipun kita mengetahui ada sesuatu kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita menjaga hati kita, kita belajar untuk melihat kalau Tuhan sudah memimpin kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan ajari aku untuk melihat segala rencanamu yang indah. Yang berikutnya tentunya adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-22. Segala sesuatu yang indah tentunya kita akan bawakan untuk menjadi berkat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang susah. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, karena yang lainnya itu mudah untuk disebut. Gitu. Tetapi kalau untuk penguasaan diri, ini susah karena ini kuncinya. Ya. Nah, oleh karena ini saudara, kita harus belajar. Hati mungkin bisa bergolak. Kita mengetahui iri hati sangat berbahaya. Dan kalau kita mengetahui sekarang, kita ada di suatu ibadah raya. Dan saya percaya juga Tuhan tidak meletakkan kita di tengah-tengah satu ibadah seperti ini secara kebetulan. Enggak saudara. Tuhan menata segala sesuatu karena Tuhan punya rencana. Tetapi seringkali kita tidak tahu. Kita enggak mengerti. Tuhan memberi yang terindah di dalam kehidupan kita. Kita pun terkadang masih meragukannya. Itu bisa muncul. Di saat saya dipanggil untuk menjadi gembala. Awal mula ibadah, saya mengucap syukur karena yang hadir ada 98 orang. Dan setelah itu dengan berlanjut berikutnya pindah tempat. Waktu pindah tempat untuk yang berikutnya, haleluya, 225. Setelah itu Tuhan bawa lagi ke tempat yang berikutnya. Ya, berikutnya Tuhan memberi kepercayaan sebesar 450. Setelah itu pandemi.
Usai sudah. Selesai. Dan berikutnya ini. Di sini kita berlabuh. Dari 450 yang terdahulu melanjut membuka berikutnya. Yang saya hitung adalah dimana kalau kita ini kapan bisa settle. Waktu awal mula minggu pertama itu di akhir daripada Januari. Itu kan Pastor Philip yang datang sini. Wow, penuh tempat ini. Bahkan sampai di overflow sana. Saya mengetahui nanti tunggu aja sampai beberapa minggu berikutnya. Nanti kalau sudah settle down, kita baru bisa mengetahui. Minggu berikutnya yaitu tanggal 6 Februari. 6 Februari hari Minggu ibadah di tempat ini. Saya cukup tercengang. Kepercayaan Tuhan yang terdahulu 450 menjadi 990. Dan dengan berjalannya ini, oke, ini 2 kali ibadah. Puji Tuhan, tunggu dulu deh. Ada kesibukan dengan rumah keluarga dan lain-lainnya. MSP itu pun juga bergerak. Di sini pun juga bergerak. Kita tunggu deh. Nantikan dalam 1 bulan. Sekiranya segala sesuatu bisa settle down. Perkiraan manusia. Ternyata setelah kita nantikan tidak berhenti. Ternyata anugerah Tuhan terus melimpahkan hal yang baru. Dari 2 kali ibadah, baru berjalan berapa minggu, habis gitu terus diumumkan lagi. Kita akan membuka ibadah yang ketiga. Wah, jemaat bertepuk tangan. Haleluya. Sembari dijalani, berikutnya lagi beberapa minggu, enggak begitu lama. Tiap bulan tambah 1 ibadah, saudara. Sadar enggak? Dan yang ini adalah bulan yang keempat, kita sudah mencapai ibadah yang keempat, ya kan? Waktu diumumin, tepuk tangan lagi. Dan hari ini kita juga sudah dengar ini. Mungkin beberapa orang sudah mengetahui, beberapa masih belum. Ternyata nanti tanggal 19 Juni, 2 minggu lagi di tempat ini akan ada 5 kali ibadah. Ini yang Tuhan letakkan di tengah kita semuanya. Saya hanya tercengang, oh Tuhan ini gimana Tuhan? Ini yang kita sebutnya adalah good problem ya. Problem yang baik. Kadang kita gak mau kan. Dikira enak. Oh enggak lah. Banyak yang nawar juga. Aduh Pak, 2 jadi 3. Kami sudah lembur-lembur nih. Ini 1 kali ibadah macam seperti ini yang pukul 7 itu ada yang sudah hadir di sini pukul 5 pagi loh. Gak main-main, mereka bayar harga. Bahkan semua yang ibadah ini itu pun juga masih di cover oleh anak-anak AOG loh. Mereka memiliki hati dan mereka lintas tanpa batas. Mereka melihatnya, yang penting jiwa-jiwa. Gak melihat teritorial, gak ada. Bilang, loh masa mau membantu yang udah AI, su itu. Kan seharusnya yang sana yang bantuin kami. Enggak loh, enggak. Luar biasa loh. Mereka dengan semangat dan melihatnya. Dan ini terus tertata. Dan berikutnya lagi ini sekarang. Muncul lagi. Yang kelima. Wow saudara. Ini baru yang pertama kali untuk khotbah yang 4 kali. Berarti saya harus tahu ini dan sadar diri. Bulan depan saya akan khotbah 5 kali. Ini keberadaan kita. Saya percaya begini, Tuhan tidak kumpulin kita ini di tempat ini untuk kita rame-rame. Tuhan tidak mati di atas kayu salib dikarenakan jumlah 1 ibadah yang sekian banyaknya. Enggak. Tetapi kerinduan Tuhan adalah pribadi lepas pribadi. Merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan melimpah. Dan kita mengetahui panggilan atas kita. Dan kita sendiri jangan remehkan diri. Karena kita semuanya adalah biji mata Tuhan. Katakan amin. Kita semuanya adalah spesial di mata Tuhan dan kita semuanya bisa, asal kita mau, menjadi berkat. Sudahkah kita ini melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dan Tuhan karyakan? Mungkin yang hadir di tempat ini mungkin bisa berkata, ya itu khotbah sih. Ya itu yang berkat Tuhan atas gereja yang ada di PCM ini. Saya berkata, saudara, sekiranya jangan ada hati yang kita tutup untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita yang harusnya terjadi, ternyata kita tidak mau. Keinginan kita hanya membandingkan antara maksudnya seperti pertumbuhan cepat di dalam gereja
compare atau disandingkan sekarang dengan kemakmuran pribadi. Yang kita lihat hanyalah apakah aku ini mendapatkan pekerjaan, sudah sukses belum. Kalau gereja mau tumbuh silakan. Saya berkata ini berbahaya. Kalau saudara lakukan seperti itu tanpa saudara ketahui bahwa saudara sendiri ternyata masuk di area di mana Tuhan akan bekerja lebih hebat lagi. Karena pandangan ini adalah pandangan salah. Kita harus belajar meminta kepada Tuhan. Tuhan, basuh hatiku. Apabila engkau kerjakan dan aku bisa melihat dengan mata kepalaku pekerjaanmu dan aku ada di dalamnya, berarti aku adalah spesial. Ajar aku untuk melihatnya Tuhan. Dan ajar aku untuk masuk di dalam kegerakanmu. Planningkan saudara. Planningkan hidup saudara untuk ke depan. Melihat betapa luar biasanya Tuhan kerjakan di sini. Tuhan tidak yang diinginkan bukan hanya jumlah ibadah yang bertambah dan kita tepuk tangan, bukan itu. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah perubahan kehidupan kita. Maukah kita ini sekarang memberi diri untuk melihat planning Tuhan di depan? Maukah kita berkata, Tuhan, apabila engkau letakkan aku di dalam suatu ibadah di mana ibadah sangat engkau berkati dan dengan indraku aku tak mampu untuk mempungkirinya. Betapa luar biasanya kasih-Mu melimpah dan aku ada di dalamnya. Dan sekarang pertanyaannya, apakah saudara masih mengecilkan karya Tuhan dalam hidup saudara? Ataukah saudara memplanningkan diri saudara? Kalau begini apa yang dikatakan untuk ikut CG? Aku akan memplanningkan ikut CG hari ini. CG bukan perangkap saudara. Saudara tidak diperangkap di CG. Tetapi di dalam CG saudara akan bertumbuh menjadi lebih dewasa. Saudara memplanningkan hidup saudara untuk berikutnya. Terpakai oleh Tuhan. Mempersiapkan diri untuk menjadi para volunteer yang akan lebih dahsyat lagi. Kita telah mengetahui sekarang ini dengan betapa luar biasanya Tuhan mencurahkan berkat di tengah-tengah kita. Sementara pemilik daripada gedung ini telah merencanakan sesuatu dan menangkap bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa di tengah kita. Dan dia telah berkata, aku coba rancangkan ya 2 tahun lagi nanti di gedung sebelah disediakan untuk 2000 seat dan tanpa pilar. Kita hari ini kan 1000 seat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi yang terpenting begini. Apakah kita itu mengetahui bahwa Tuhan memiliki suatu rencana dan rencana ini nyata di depan kita dan kita ini terpanggil semuanya tanpa terkecuali. Bahwa Tuhan akan melakukan bersama dan kita mau meresponnya. Adakah di Bapak Ibu Saudara yang terpikirkan, aku mau di sana. Aku mau persiapkan diriku, aku mau ikut CG. Aku mau masuk di dalam Servolution. Aku mau beri yang terbaik. Dan aku mau membantu semua yang sudah ada. Sekiranya mereka sekarang dengan dari 2 kali ibadah menjadi 5 kali ibadah, mereka tidak perlu untuk rangkep-rangkep. Dan biarlah aku juga boleh hadir di sana memberikan kepanjangan tangan. Luar biasa loh. Ketahui saudara, dengan kita menambah jam pukul 3 sore, tentunya yang AOG mereka pun juga memberikan waktu mereka kepada kita. Yang tadinya pukul 4 mereka harusnya ada ibadah dan pukul 6. 2 minggu lagi mereka bergeser menjadi pukul 5 sore dan pukul 7 malam. Ini yang diadakan. Dengan percepatan semua yang ada ini, maka kita adakan suatu pergeseran. Ibadah anak yang pukul 7 pagi akan kita alihkan ke pukul 5 sore. Mengapa? Ayo yuk, bawa diri saudara yuk melayani lebih. Isi dan hidupkan kembali. Ayo. Kalau kita mengetahui bagaimana caranya Tuhan sudah mendesain setiap daripada kita. Kita ini terpanggil oleh Tuhan untuk diberkatinya. Tetapi apakah kita mengetahuinya? Kalau kita mengetahuinya, kita berkata, aku bersyukur ya Tuhan, aku bersyukur. Karena Engkau sungguh baik. Tetapi kalau kita masih bertanya-tanya dan gak ada selesainya saudara. Saudara mau bertanya sampai kapan? Kita harus memplanningkan. Ini sudah jelas loh Tuhan memplanningkan yang terbaik untuk kita. Saya gak berbicara untuk yang lainnya, tetapi di mana kita berada, di mana kita ini beribadah. Kita sudah bisa melihatnya.
Yang dari 450 di minggu yang pertama menjadi 990 kami sudah wow. Minggu lalu udah 2.700. Ya, jadi mau gak mau kita berkata, ya sediakan buli-buli yang berikutnya. Jangan pernah berhenti. Dalam kehidupan saudara, belajar untuk menyiapkan buli-buli. Jangan pernah berhenti. Kalau saudaranya memikirkan hanya sekian saja Tuhan, aku hanya mau sampai sekian. Berhentilah segalanya. Berkat itu berhenti. Tetapi kalau kita mau meresponi, Tuhan pakai aku lebih lagi Tuhan. Aku merencanakan segala sesuatu yang daripadamu, aku percaya itu adalah baik adanya. Dan kau akan gerakkan setiap daripada hati, mencari wajahmu. Dan kita semuanya gak ada yang ceritanya hitung-hitungan. Tapi kita akan mau memberikan yang terbaik. Kalau kita bisa melihat akan hal itu, inilah indahnya. Selayaknya kita itu boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan dan kita bersyukur. Saya undang untuk para pemuji maju ke depan. Ini rencana Tuhan adalah menjamah hati kita. Saya percaya hari ini ibadah ini adalah ibadah kairos di mana Tuhan berbicara dan kita memuliakan Dia. Biar kita meminta untuk Roh Kudus-Nya menjamah hati kita. Kita mampu untuk melihat planning yang indah di dalam setiap pribadi. Biar masing-masing bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan di tengah kita.